Hadirin yang berbahagia, kita baru saja melaksanakan salat tarawih langsung sesudah Isya. Ini kesempatan pertama saya di masjid ini yang memang kita Isya langsung tarawih. Kecuali dalam jadual-jadual acara-acara tertentu. Di tempat lain kita sesudah Isya ada penyegaran rohani sejenak, baru kita solat tarawih. Terasa kesegaran kita, ketenangan kita. Hanya saja saya mohon maaf agak sedikit terganggu suara, ya, gatal-gatal. Ini memang Ramadan ini diuji juga kesehatan. Sumu tasihhu, antara lain ajaran agama kita menjelaskan benar-benarlah berpuasa kamu sehat. Tapi kadang-kadang maklumlah manusia punya hawa, punya nafsu. Hawa yang pantang kelintasan, nafsu yang tak pernah merasa puas, nyolapihkan selero. Ini yang menggoda saya juga. Sore kemarin kita buka bersama, dipengaruhi oleh iklim bersama. Semuanya menikmati es, air es. Oh, ini saya mantap juga. Ya, siangnya agak lelah, dapat air sore, mantap. Sampai malam tadi, pagi tadi, sampai sekarang gatal-gatal. Makanya hati-hati kita menikmati selero. Bulan Ramadan, bulan menikmati selera, tapi bukan melapihkan gadangnya selero. Ini yang membuat kita binasa, celaka, rusak, tidak sehat. Tokoh agama kita menjelaskan, Ibrahim An-Nakhai, apa kata beliau? Innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisal. Oh, itu dia. Manusia ini rusak. Orang-orang dulu pun begitu dia rusak. Kenapa? Karena tiga hal. Kita ketahuilah apa yang membuat kita rusak, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang terhormat. Al-awwal bifudulil kalam. Ini perlu suara agak dikuatkan, sebab kalau sudah tarawih ini kita banyak syaitan mimpi ngantuk. Itu ya. Jagokan seketik. Yang merusak pertama, bifudulil kalam, banyak ngomong. Banyak carito. Carito hebat tapi tidak basuo. Ini nih. Hati-hati kita ngomong. Lisan nikmat besar. Pandai-pandai berlisan. Celaka kita kalau salah mempergunakannya. Munafik antara lain. Ya. Bifudulil kalam, banyak ngomong. Hati-hati. As-sani, yang kedua, apa yang membuat kita ini tidak elok? Bifudulit ta'am. Apa itu? Banyak makan. Iyo perlu awak makan. Tapi kalau kiblat sadonyo makan, minum, nikmat, bau durian. Rusak juga kita. Bifudulit ta'am. Dia ulah selero. Dia ulah carito. Yang kedua, hati-hati. Pokok pangkal sebab penyakit kita sudah paham memang bersumber dari butun, perut. Ya, hati-hati memasukkan sesuatu ke dalam perut. Bifudulit ta'am. Ramadan ini mengatur itu, diaturnya. Bukan kita diperkuda-kuda oleh hawa nafsu, tapi kita pandai mengendalikan hawa nafsu fi syahri Ramadan. Ya, yang kedua, yang ketiga, as-salis bifudulil manam.
Apa itu? Banyak lalok. Sakare ko suara mi bakaruh jua di balik tonggak tu. Aduh, ni gawat juga ni. Banyak lalok. Perlu kita tidur. Nak tidur kita, ya Allah, linglung. Tak konsentrasi. Ngomong, berbuat, bertindak. Kalau kita tidak tidur. Tapi kalau sudah terlalu banyak tidur, rusak kita. Ni 3. Kau buka kaji kau baru pembuka ni kau lah bila 1,5 minit kau. Itu tak lama-lama ada papa ibu-ibu. Kolak tadi lah menunggu. Ya. Tak lama-lama kamu tahu diri pula. Paling-paling sampai selesai. Kau selesai jam 3, kau ni talak ni kita. Ya indak, kamu indak. Tak jauh dah. Kita carilah sampai di mana berhentinya. Hadirin yang berbahagia. Udah hampir separuh Ramadan kita. Hampir. Kita satu Ramadannya dulu hari Senin di sini atau hari Selasa? Selasa ya? Ada yang Senin, tak apa-apa. Ada yang Selasa, ya bagus. Yang paling berbahaya, indak. Senin indak pulau, Selasa indak pulau. 20 adalah hari Minggunya mulai. Ya bah pulau, tak bah dong. Ya, hampir separuh. Oleh kerana itu, pada malam ini sesuai dengan jatah yang tertulis tadi sore saya tengok, bicara saya sedikit beberapa menit ke depan mengarah kepada Al-Quran. Begitu ya, kepada Al-Quran. Siapa yang tak kenal dengan Al-Quran? Kita mengenal Al-Quran malam ini dan kita melalui ayat ibadah yang berhubungan dengan Al-Quran ini termasuk ibadah utama dalam kehidupan. Ibadah yang berhubungan dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, menghafalnya, mengajarkannya, mempelajarinya, termasuk ibadah utama dalam kehidupan. Itu tuh. Ya, kita yang punya cucu-cucu, punya anak, ya, jangan datuk neneknya saja. Ya, anak diarahkan begini begitu dengan Al-Quran, harus hafal Quran, harus bagus baca Quran. Tapi ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya tidak pernah mencontohkan baca Quran yang bagus di depan cucunya, di depan anaknya. Kurang kanai. Biar istilahmu kurang. Kau kecil tak kanai kasar mana pula. Ya. Jadi oleh karena itu, tolong syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ramadan ini bulan Quran. Saya sampaikan dahulu, kalau begitu, menurut tuntunan agama, ada 6 ibadah utama dalam kehidupan. Ini ya, dari sini kita buka kaji. 3 ibadah di luar Ramadan ada dia, di luar Ramadan dan di dalam Ramadan ada dia. 3. Kalau yang 3 lagi, ibadah utama itu khusus adanya di bulan Ramadan. Supaya kotak-kotaknya untuk diilmui, untuk diamalkan. Ini penyakit ilmu kau lupa kau. Resepnya supaya jangan banyak lupa, diamalkan. InsyaAllah tidak banyak yang lupa. Yang pertama, Bapak Ibu banyak yang hafizah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ini surat apa itu? Ya, surah Quran. Surah Quran. Yang dimaksud orang tanyanya itu surah apa? Ya itu surah Quran. Surah Quran itu kan banyak surahnya. Surah apa itu?
Surah Fatir. Kan gitu ya. Surah Fatir ayat 29 dan 30 nanti sempurna maknanya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Quran. Tuh. Ini ibadah berhubungan dengan Quran ini. Karena kalau kita beribadah dengan Al-Quran, dia membacanya dahulu, pandai membacanya enggak. Baru nanti diterjemahkan, baru nanti ditafsirkan, baru apa isi kandungan pokoknya. Tuh. Ajarkan. Jangan disimpan sendiri saja ilmu Quran itu. Bakhil, ceke. Tak senang Rasulullah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang pelajari Quran dan orang ajar orang lain dia punya ilmu Al-Quran. Begitu. Kita sampaikan dahulu 3 amal yang ada di Ramadan dan di luar Ramadan. Pertama, Quran. Baca Quran. Apalagi di Ramadan. Ya, jangan sampai kita tidak ada waktu untuk baca Quran. Walaupun 1 halaman sehari semalam. Ya Allah, saya waktu kuliah dulu memang 1 malam itu 1 juz ya. Bukan main fadilah keutamaannya di Masjidil Haram. 3,5 tahun saya di Ummul Qura. Ummul Qura itu mana ada yang di Jeddah, ada yang di Mekah. Ya, ya Allah, bukan main. Nikmat. Salat ni yang banyak, panjang-panjang. Ceramah-ceramah ni tidak ada. Di awal Ramadan, di tengah Ramadan, di nuzul dan di akhir. Itu agak lumayan panjang tablighnya, dakwahnya. Tapi kalau solatnya ya Allah panjang-panjang, tartil dan tahsinnya baik. Imamnya pilihan. Makanya tolonglah kita yang alhamdulillah sehat walafiat, rezeki ada, terniatlah untuk solat tarawih di Masjidil Haram. Ya Allah. Di Masjid Nabawi. Banyak fadilahnya, banyak. Quran. Kita sampaikan poin, jangan lupa nanti poin inti. 3 ibadah itu Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah. Dia tekun salat, 5 waktu, salat tahajud, salat tarawih, salat duha, ya, salat rawatib dan lain-lain. Itu wa aqamus shalah itu umum. Di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. 2. Yang ketiga apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka menginfakkan. Iya kah? Masuk Ramadan terutama lagi, yo wak sadiakan budget wak anggaran keuangan awak wak sadiakan berRamadan. Mau untuk itu. Disediakan. Jangan awak kikir berRamadan. Beramal, dikasih rezeki oleh Allah. Berinfak. Jadi 3 amal ini di luar Ramadan, di dalam Ramadan subur hendaknya. Alhamdulillah di Ramadan nampaknya syiar itu. Quran, salat, paling banyak salat kita di Ramadan. Dan yang ketiga infak. Baik di sini, di luar, lain rutin walaupun sedikit. Tuh. Ya, kita lanjutkan supaya lengkap, ingat nanti pulang. 3 sudah. Yang keempat, yang kelima, yang keenamnya apa? Kita pahami dari hadis Rasulullah, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini ibadah yang keempat nih, siyamu Ramadan. Itu ya di bulan Ramadan adanya itu, namanya sajalah siyamu Ramadan ya. Mari kita tingkatkan kualitas Ramadan kita, puasa kita. Tahun lalu, kita sekarang sudah umur 69 tahun. Sekarang sudah masuk 70 tahun. Jangan sama kualitas puasa Ramadannya waktu nyoba umur 69, kinilah umur 70. Ya. Dan lain-lain, yang 50, yang 40 umurnya. Belum tentu lagi Ramadan akan datang jumpa ini. Siapa tahu ni jatah terakhir Ramadan. Allah, jatah terakhir. Salat Isya terakhir. Salat tarawih terakhir. Ini membantu kita khusyuk salat. Sama Ramadan.
tingkatkan kualitas siam Ramadan. Karena benar-benar kita berpuasa itu orangnya pasti jujur, orangnya pasti adil, orangnya tidak sombong, orangnya tidak ria, orangnya tak suka memfitnah kalau benar-benar bersiam Ramadan. Sekarang kita dilatih kejujuran kita, keadilan kita dengan Ramadan. Kemarin dilatih itu sebelum Ramadan. Kita menyelenggarakan ini, itu perlu orangnya jurdil, kan begitu. Sekarang datang resmi dari Allah. Bagaimana kualitas jurdil kamu? Ramadan datang. As-siyam kutiba alaikumus siyam. Tidak ada orang yang benar puasa itu yang pembohong, pengkhianat. Tidak ada. Itu tanda tidak benar siam Ramadannya. 4. Yang kelima kita pahami dari hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang yang betul-betul qiyam Ramadannya, menciarkan ibadah Ramadannya. Ini yang sangat menonjol salat tarawih dan witir, baca Quran, rajin berinfak, rajin nanti beriktikaf, apalagi 10 terakhir nanti Ramadan. Itu namanya qiyam Ramadan. Salat tarawih yang hanya khusus di Ramadan. Kalau bapak ibu yang terhormat yang malam ini mantap tarawihnya, puasanya tadi mantap, selesai sebulan penuh nanti mau menyempurnakan 6 Syawal, mantap, nikmat, nyocu bolot tarawih di malam harinya nanti waktu puasa 6 Syawal. Itu tidak ada lagi peraturannya itu menurut syariat agama kita. Makanya semalam satu malam aja ndak ikut tarawih, awal rugi besar. Ndak bisa diqadha, ndak bisa. Hati-hati kita. Ndak talok ke masjid Jabal Rahmah di rumah saja. Ajak anak-anak keluarga. Susah pula nak lain majaknya. Solat sendiri aja. Nah, solat sendiri tarawih itu ndak membatalkan solat tarawih. Gitu. Yang afdalnya memang berjamaah. Memang di masjid afdal, fal afdal. Itu yang kedua. Pertama tadi siam Ramadan, kedua qiyam Ramadan, yang tiga terakhir. Dan yang ketiga, yang nomor 6-nya, kalau 6 tadi nomor 3-nya ialah man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, dan seterusnya. Bagaimana supaya dapat Lailatul Qadar? Ia beriktikaf. Hadis Nabi, man i'takafa fi syahri Ramadan imanan wa ihtisaban. Hadis lain, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Ini Lailatul Qadar ini memang di bulan Ramadan. Tuh. Saban tahun dia datang. Tiap tahunnya datang. Awak dapat naknya Lailatul Qadar 84 tahun lebih kurang umur awak bertambah dalam arti taat kepada Allah. Kalau kita nan hadir ko Allah nan 40 tahun umurnya tua. Ada nan 50 tahun. Ala bara tahun nan rajin solat tarawih, ala bara tahun. Ya. Ulun sabanyak umur awak tu le do. Kabarala. Lailatul Qadar di 10 terakhir. Hadis Aisyah di malam-malam ganjil. Hadis Ibnu Umar di malam 27. Ya. Ada lagi hadis yang lain-lain di malam 21 itu ditekankan, tapi umumnya di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan di 10 terakhir. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang tenang, syahdu, tidak panas, tidak dingin. Ya Allah, besok paginya matahari pun tidak terlalu cemerlang bercahaya, redup-redup. Itu tanda tadi malam itu terjadi Lailatul Qadar. Ya Allah. Orang yang sedang memperoleh Lailatul Qadar itu, dia menengok seluruh makhluk yang ada di bumi ini sedang bersujud kepada Allah. Bagi orang yang dapat Lailatul Qadar. Yang tidak dapat, tidak tampak suasana itu oleh dia. Ini diceritakan semua dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi memang banyak yang lupa bagaimana ciri-ciri utama Lailatul Qadar, ya Rasulullah, aku banyak lupa. Katanya. Tapi ada beberapa ciri-ciri disampaikan oleh Nabi. Sampai-sampai Imam Syafi'i
tentang Lailatul Qadar ini terjadi di 10 terakhir malam-malam ganjil. Banyak juga malam ganjil dan mako. Selama hidup Imam Syafi'i selalu cocok dengan standarnya itu. Apa standarnya? Lailatul Qadar pada tahun itu bisa dipahami, diperoleh, diketahui satu Ramadannya tahun itu jatuhnya hari apa. Satu Ramadannya tahun itu jatuhnya hari apa. Nah, ini rezeki Imam Syafi'i, belum tentu rezeki kita. Ya, tapi untuk ilmu tidak ada salahnya untuk kita pahami. Untuk motivasi. Ya, tidak ada salahnya. Nah, apa bunyinya? Baca nanti kitab I'anatul Talibin, kitab fikih yang monumental besar juga, I'anatul Talibin karangan Syekh Ad-Dimyati, Al-Juz'us Salis jilid ketiga, halaman 37. Silakan. Ya, percetakannya hampir sama dari dulu sampai sekarang, tidak berubah halamannya. Bil lughatil arabiyyah, dia bahasa Arab. Apa katanya di situ? Saya ulangi lagi karena sering kita mendengar dan saya sering membaca juga di depan jamaah kita. Ya sa'ili an lailatul qadri allati fi 'ashri ramadhanil akhir hallati. Hai orang yang ingin tahu tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jatuhnya 10 terakhir Ramadan. Fa innahu fi mufradatil 'ashri tu'rafu min yaumi ibtida'ish syahri. Itu bisa diketahui satu Ramadan tahun itu tanggal berapa. Ini nih ya. Ikuti. Fabil ahdi wal arbi'a'it tasi'ah wa jum'atin ma'as sulasi sabi'ah. Kalau satu Ramadan tahun itu, sekarang tahun berapa ini? 1445 Hijriah. Ya. Kalau satu Ramadan tahun itu jatuhnya hari Ahad, hari Minggu, wal arbi'ah atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar terjadi malam at-tasi'ah, malam 29. Lanjut. Awak dari Minggu petang dong. Tidak lo di Rabu dong. Ini lagi bait berikutnya. Wa jum'atin ma'as sulasis sabi'ah. Kalau satu Ramadan tahun itu terjadinya hari Jumat. Wan Jumat satu Ramadan pertama dong. Atau hari Selasa. Aduh hari Selasa nak. Aduh hari Senin nak. Aduh belum. Iko ya. Allah yang menentukan di Jumat atau hari Selasa satu Ramadannya tahun itu bila terjadi Lailatul Qadar as-sabi'ah malam 27. Tengok salah nanti malam keberapa malam 27 Tapi jangan malam itu saya rajin solat tarawihnya. Allah tahu itu. Mulai dari masuk Ramadan, awal Ramadan, ba'a niat awak, ba'a ketekunan awak, ba'a bersyukuran awak dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan dulu. Wa in badal khamisa fal khamisa. Kalau satu Ramadan hari Kamis, Lailatul Qadar terjadi malam 25. Wa in bada bisabti fasalisah. Kalau satu Ramadan jatuh hari Sabtu, Lailatul Qadar terjadi malam 23. Wa in badal isnaini fahyal hadi. Hadza 'anil sufiyati zuhadi. Kalau satu Ramadan terjadi hari Senin, Lailatul Qadar terjadi malam 21. Kini malam keberapa kini kau? Malam 4 balai, malam 5 balai. Iyalah. Tapi kau saya jawab di rumah kau. Kau dirasa-rasakan diinok-inok dulu bila kau ya Allah. Giam borasaki ya Allah Lailatul Qadar.
umur umat Nabi lain panjang-panjang, ya Allah umat Nabi Muhammad pendek-pendek umurnya, tapi dia imbalannya dari Tuhan umat Muhammad hanya dapat Lailatul Qadar. Umat sebelum Muhammad tak dapat Lailatul Qadar. Ni ya hebatnya Allah. Hadirin yang berbahagia. Malam ini saya berharap dekat-dekat separuh Ramadan, sebentar lagi 17 Ramadan. Yang tak kalah penting utama kita bicarakan Quran. Quran, ini penutup Quran. Quran ini mengasih kita seni ilmu agama. Seni ilmu agama. Kau tiga hal kau penting kau apa-apa ibu-ibu. Banyak orang berbakat seni, ilmunya kurang. Tinggi ilmunya, agamanya tipis. Mantap agamanya tapi jiwa seninya tidak ada, gersang kasa saja. Tu. Tapi Quran ini dikasihnya kita sekaligus ini ada seninya, ada ilmunya, ada agama. Tolong itu direbut itu yang tiga hal itu. Berbakat seni, dalam ilmu, mantap beragama. Quran imam kita. Ya Allah. Quran. Ya, Quran. Quran ini memang diturunkan bulan suci Ramadan. Seluruh kitab suci diturunkan bulan suci Ramadan. Makanya Quran itu penghulu dari segala kitab suci. Ramadan penghulu dari segala bulan. Hari Jumat penghulu dari segala hari. Lailatul Qadar penghulu dari segala malam. Baik itulah sebutannya. Ya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, Al-Quranul Karim yang kita pahami selama ini bacaannya hanya satu, sebagaimana Bapak Ibu membaca Maliki Yaumiddin. Itu yang berkembang, itu yang dipelajari, itu yang diajarkan sama anak. Tapi Nabi paling banyak membaca qiraatun Nabi hakaza Malikin Nas. Di ayat itu memang begitu, tidak ada Malikin Nas. Tapi di surah Al-Fatihah 2 Maliki Yaumiddin. Bacaan yang kedua dan ini paling banyak Maliki Yaumiddin. Itu satu bacaan juga begitu. Ini rukun solat kita ini. Jangan nanti was-was kita, karena qiraat ini sudah berkembang di Indonesia. Ada namanya musabaqah qiraat Al-Quran. Jadi jangan bodoh kita. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Allah juga maksudnya. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Allah juga maksudnya. Tapi bacaannya berbeda. Ya. Jadi kalau ada imam nanti baca pendek mimnya, jangan disalahkan. Tapi harus konsisten imamnya. Harus konsisten. Itu bacaan siapa itu? Imamnya ada 7 pula imamnya ini. Itu. Jangan campur-campur. Ya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu. Ada ikhtilas namanya nanti. Boleh baca begitu. Ya, nasta'in. Man arid lis-sukun. Nasta'in. Rubul harakah, sulusul harakah, ada sepertiga harakah. Makanya tidak bisa ditiru-tiru aja melalui buku. Kalau ada guru yang mempraktekkan, didengar guru prakteknya, guru mendengar pula praktek murid, sahih baru berhak pula untuk dibaca. Begitu Quran itu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh dibaca begitu, tapi imam lain. Imam Nafi' di Madinah, Ibnu Katsir di Makkah, Abu Amr di Basrah, Ibnu Amir di Syam, Asim di Kufah, Hamzah di Kufah, Kisai di Kufah. Jadi Kufah itu Baghdad, Iraq,
sentral kemajuan Islam di Baghdad. Bacaan Kufah ini yang terbanyak seluruh dunia, dan bacaan inilah yang sampai ke Indonesia melalui imamnya siapa tadi? Asim. Asim punya murid 2 orang, Syu'bah dan Hafaz. Syu'bah udah punah, dah habis, dah ada penerusnya. Hafaz beredar seluruh dunia. Oh, itu. Ya, bacaan Hafaz lebih gampang. Qiraat Hafaz mengayomi qiraat-qiraat yang lain. Nah, ini kalau udah belajar qiraat nanti. Tak bisa saya terangkan itu 6 semester itu. Ya, tak bisa tamat malam ini. Tapi perlu saya terangkan. Nah, ini di perbedaan itu. Kita membaca walal akhiratu khairul laka minal ula. Begitu kita membaca. Tapi yang lain Nabi juga sah membacanya walal akhiratu. Begitu pula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu dia. Apa namanya itu? Ada nakalnya, ada tarqiq dan tafkhimnya, ada imalahnya. Imalah itu bagendengkan. Ada sedang, ada keras. Itu harus dipelajari. Tak bisa melalui tulisan di buku aja. Nah, ini ya. Ini Quran malam ini kita bicarakan. Jangan bingung. Ada 7 macam bacaan itu. 7 bentuk-bentuk perbedaan baca Quran. Perbedaan dari segi dialek. Samunya bahasa Minang. Kemana? Itu bahasa Galuh, bahasa Indonesia. Kama. Kan begitu? Kamano. Adalah orang situ kama. Itu juga makasihnya. Ya. Kelapa. Aleng. Karambie. Ada pula kambing. Itu juga barangnya. Jadi sampai Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, umatku banyak ya Allah. Sampai akhir zaman nanti jangan gara-gara susah membaca Quran lari pula dia daripada Islam ya Allah. Beri umatku keringanan untuk membacanya. Sampai dikabulkan oleh Allah 7 bentuk membaca Al-Quran. Tuh. Ya, yang kita mungkin 1-2 lah tahu. 3 sampai 5 6 7-nya andun. Ya. Inilah namanya sekarang musabaqah qiraat Al-Qur'an. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Waduh, itu Imam Hamzah namanya. Jadi banyak yang sudah punah-punah, tidak berapa lagi yang tinggal. Hanya 4 qiraat saja yang eksis di dunia ini, qiraat yang 7 itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh dibaca begitu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan wa lam yakul lahu kufuwan. Itu sahih semua. Tapi tolong kita konsisten membacanya. Menurut imam apa? Imam boleh baca seperti itu kalau imam yakin bahwa makmum di belakang paham sadonya tentang bacaan itu. Tapi kalau tidak, jangan dibaca. Bertambah tidak khusyuk nanti jamaah. Kacau. Apalagi di tonggak itu nanti subhanallah kata makmum. Rupanya makmum membaca subhanallah itu nak bodoh. Dia tidak tahu kiraat adon serupa itu. Nabi membaca seperti itu. Tapi imam sombong pula, tidak tahu diri. Dia baca saja sembarangan situasi. Makmum banyak tak faham. Tak faham. Ya. Ada dalam Quran wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Kan gitu? Wa takunul jibalu kasufil manfush. Kal'aini nyo ganti jo kasufi. Bisa?
Tapi apa kiatnya? Apa rasionya? Kapan boleh dibaca? Ya, kalau ada berita yang menghebohkan di tengah masyarakat, kamu tabayyun dulu. Apa ayatnya itu? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada yang sudah tenang suasana masyarakat, ada orang membuat heboh, kamu jangan linglung, jangan terpengaruh, teliti terlebih dahulu. Siapa mengecekkan tu? Dari mana sumber ngomong itu? Pantaskah dia ngomong itu? Kan itu namanya tabayyun. Dibaca fatabayyanu. Tapi Nabi membaca bukan fatabayyanu. Ada bacaan lain oleh Nabi. Fatasabbatu. Fatasabbatu. Karena Quran dari awalnya tidak bertitik, tidak berbaris. Kalau dihilangkan titik jubarinya, fatabayyanu itu bisa dibaca fatasabbatu. Rumah-rumahnya itu juga. Begitu dahulu. Ya. Ini pengalaman tentang Al-Quran. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat terbatas dan waktu saya memang sudah habis, ya. Tolong kita bersama-sama, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kedua, ta'allamul Quran. Pelajarilah Al-Quran. Fa innahu yata'allamuhu salasatu nafar. Nanti di akhir zaman orang akan mempelajari Quran itu ada 3 kelompoknya. 3 kelompoknya. Rajulun yubahi, orang yang bersombong-sombong dengan Al-Quran, bermegah-megah dengan Quran. Saya juara, saya hebat. Yubahi itu yubahi. Kedua, rajulun yastaqilu bihi, orang dengan Quran nanti di akhir zaman mencari makan dengan Al-Quran. Mencari makan. Mana tabak amplopnya? Itu tuh. Ya, layak do itu, baik tak do, tak bisa. Itu situasi di akhir zaman orang mempelajari Quran, mengajar Quran, menghafal Quran. Yang ketiga, rajulun yaqra'ul Quran limardatillah, orang yang mempelajari Quran, mengajar Quran, menghafal Quran, karena mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Ini yang bagus. Ketiga, man qara'al Quran wa hafizahu adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang bagus baca Qurannya dan dia hafal Al-Quran, walaupun tak 30 juz tapi 2/3 hafal dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dan wasyafa'ahu fi asyrati min ahli baiti, dia diberi hak untuk memberi syafaat, membawa keluarga di rumahnya 10 orang untuk masuk ke dalam syurga. Yang tadi yang 10 orang itulah punya jatah masuk neraka sebenarnya. Tapi ada orang yang hafal Quran, dia berhak membawa 10 orang. Ya Allah. Silakan baca nanti hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran yang kita baca memberi syafaat nanti pada hari kiamat kepada kita yang membaca, kita yang mempelajari, kita yang mengamalkan. Kelima, iqra'ul Quran bil lahunil arab wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan lagu Arab, dengan suara Arab, karena Quran bahasa Arab. Jangan dibaca dengan lagu saluang, dengan lagu Nusantara, dengan lagu Batak, lagu Bugis, tapi dengan lagu Arabi. Lagu Arabi yang sudah populer sejak dari ulama-ulama pertama dahulu. Bayyati boleh, Sabah boleh, Hijaz boleh, Nahawan boleh, Sika, Ras, Jiharka boleh. Ida 7 lagu. Ini tolong kita yang cinta Quran dulu sampai ke situ ilmunya. 5. Yang keenam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suaramu yang baik. Nikmat.
Terakhir, innama unzilal Quran ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Quran diturunkan 7 huruf, 7 bentuk-bentuk perbedaan baca Quran. Bacalah olehmu mana yang termudah di antara yang 7 itu. Jangan keluar dari yang 7 itu. Inilah tuntunan ringkas kita malam ini, situasi Al-Quran yang bisa kita sampaikan. Itu baru 1/5% baru, ya, karena banyak panjang kajinya. Ya, untung saja kita menyampaikan kaji kola sudah tarawih. Ambo khawatir tadi kola hilang secie tinggal tonggak saja boleh. Akini lain lu nado manggarik nampaknya lain. Manggarik lain tapi lain di tempat duduknya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Banyak ngomong banyak salah, ndak ngomong ya salah pula. Mohon maaf lahir batin. Ya, selamat kita berRamadan dalam suasana negara kita begini adanya sekarang, macam-macam suhunya, dalam suasana internasional, situasi Palestin yang masih membara sekarang, ya, dan iklim-iklim lain yang kita rasakan hidup sekarang ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.